gimana Pak Jian antara syekh dengan mursyid? Oh, perlu itu. Syekh pada awalnya syekh itu adalah orang yang tua umur. Aki-aki bengkung boro-boronya hong ilmu. Bodoh kata toloy, syekh we cek Arab mah. Di kampung saya ada Syekh Ajum. Ki Ajum, Syekh Icup, Ki Icup, Syekh Ibong. Kalau bahasa syekh menurut bahasa sehari-hari, ya. Tapi kalau syekh yang dimaksud di dalam ilmu adalah orang yang tinggi ilmunya, walaupun beliau masih muda. Syekh di Mesir ada Syekh Ashraf, orang dari dunia mana-mana menziarahi makam beliau, termasuk saya. Datang ke makam beliau bersama Al-Mukarram Ustadz Ali dari Singapura dan rombongan. Saya menangis di makam beliau. Orang bertanya, kenapa Pak Jen menangis seperti itu? Malu saya. Kenapa malu Pak Yai? Malu Syekh Ashraf 7 tahun jadi syekh. Saya sudah 40 tahun tak jadi syekh. Syekh Ashraf 7 tahun jadi wali nih. Ya Jen jadi wali-wali daya. Jadi wali ente atau ngilu-ngilu ke para wali. Kira aku sugan jadi penumpang. Ya, masa jadi masinis semua. Ya. Kereta api dari Bandung ke Surabaya masinisnya 1-2 orang lah. Penumpang kalau masinis sampai, penumpang juga jadilah penumpang yang baik. Ya. Kita ini penumpang. Penumpang yang baik tapi penumpang yang mengikuti. Nah, mursyid. Mursyid yang dimaksud dalam tasawuf adalah orang yang sudah melaksanakan perjalanan menuju Allah dan dia sudah sampai dan diberi izin oleh Allah untuk membawa ruh orang lain kepada Allah. Terus supaya jelas mursyid-mursyid itu. Jangan sampai orang banyak ngaku-ngaku jadi mursyid, mutasyayikh, mursyid-mursydan. Saya, wah Pak, kalau targetnya pengen jadi mursyid, pakai politik aja sedikit mudah. Cari lembaga tarekat yang mursyidnya sudah dekat mati. Lalu saya jadi wakil, lalu dia mati, jadilah saya mursyid. Wow, Syekh Zainul Abidin. Tinggal pakai ini. Hidungnya mancungnya Syekh Al-Habib, Habib Zain. Nipu orang apa sulitnya Pak? Yang gak punya ilmu aja pinter nipu, apalagi saya. Dalam tarekat, kalau kamu di satu lembaga sudah dinyatakan tertinggi, cepat lari pada lembaga lain yang kira-kira kamu jadi terendah. Begitu. Bukan malah nunggu, wah kira-kira sih ini bisa ditunggu nih. Nanti jadi syekh mursyid. Ya, nggak sulit Pak. Saya tahu taktiknya. Kalau mau jadi tadi mutasyayikh, mursyid-mursydan. Ya yang penting ijazai orang lah. Orang mau dibawa kemana mau aja, apalagi jurusan rizki. Saya banyak meneliti sebagai rais, nah keluar raisnya. Rais Jamiah Halid Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah Jawa Barat. Saya tahu banyak lembaga-lembaga tarekat. Kalau saya pelajari bacaannya, wiridannya, jurusannya jurusan rizki. Itu udah itu belum? Yang kemarin belum? Ya ada. Belum lama saya datang ke sebuah lembaga tarekat. Mana kiai, saya katakan lihat amalannya. Oh iya bagus. Saya katakan datang ke rumah, jurusannya jurusan perut juga. Rizqun katsirun. Jadi inti. Kalau di Suryalaya rizki enggak ditinggalkan, tapi intinya makrifat. Ilahi anta maqsudi. Ya Allah, saya ingin melakukan perjalanan ruh menuju Engkau ya Allah, dan saya akan kejar Engkau ya Allah. Saya akan sampai padamu ya Allah. Saya akan lalui alam mulki malakut jabarut lahut. 7 lapis langit dilewati. Enggak gegabah dikir Anda itu. Syukur-syukur enggak tahulah supaya enggak sombong. Anda itu enggak gegabah dikir Anda itu. Ya ada manfaatnya enggak tahu itu, jadi enggak sombong gitu. Jadi dari tahu jangan sombong. Dari tahu justru semakin paham, semakin sadar dari pengetahuan. Zikir Anda itu zikir yang digaidi oleh Syekh Mursyid Kamil Mukammil. Ruh Anda dibawa melakukan perjalanan ruh dari bumi ini sampai ke langit 1. Lalu tembus langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Masuk ke alam Jabarut yang disebut Sidrah Muntaha. Lalu masuk ke Lahut. Bersama dia. Di sana. Kenapa Anda
kelihatannya celingukan diajak ngomong begini, saya tahu penyebab utamanya. Karena kebanyakan orang berpemikiran bahwa yang disebutkan dengan dekat kepada Allah adalah mau ngatur Allah semau kita. Ini kesalahannya, nak. Oh Pak Jejen, nanti jadi kalau kita sudah usul pada Allah, nanti kita atur Tuhan ya, semua kita ya. Allah rizki yang banyak, awas jangan sedikit Allah ya. Kok jadi Tuhan begitu sih? Panjangin umur saya ya Allah. Ah ya Allah, itu gunung cepat jadikan emas ya Allah. Bukan begitu. Ini kekeliruan negeriku Indonesia dan negara-negara lain beranggapan bahwa kalau orang sudah dekat dengan Allah, yang disebut wali Allah adalah ngatur Tuhan. Bukan Pak, salah besar. Justru orang lebih dekat kepada Allah lebih banyak ujiannya. Nabi Isa dekat nggak dengan Allah? Sangat dekat. Tanah dia buat menjadi emas. Apakah tiap hari bikin emas? Enggak. Kita berpikirnya kalau sudah dekat dengan Allah, nanti saya mau ngatur Allah semau saya. Jadi selama belum bisa ngatur Allah, maka kita dianggap belum dekat. Ini benar apa enggak saya ngomong? Bukan begitu. Dekat dengan Allah bukan ngatur Tuhan. Justru untuk lebih berserah pada Allah. Bahkan kebanyakan orang yang sudah dekat dengan Allah, berdoa pun gak berani. Kalaupun berdoa itu karena melaksanakan tugas saja. Da'unaka Allahumma kama amartana fastajib lana kama wa'atana. Saya berdoa ya Allah sebenarnya bukan mau meminta. Bagaimana saya mau meminta, pemberianmu terlalu banyak ya Rabb. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya Allah, nikmatmu terlalu banyak pada saya ya Rabbi. Malu saya oleh Engkau ya Allah. Mata dengan melihatnya berapa miliar harganya ya Rabbi. Telinga dengan mendengarnya berapa miliar. Lidah dengan rasanya berapa miliar. Hidung dengan penciumannya berapa miliar. Matahari menyinari kalau saya sewa berapa miliar ya Allah. Terlalu banyak nikmat yang Kau berikan pada saya. Malu ya Allah, malu. La ilaha illallah. Dah gitu zikir. Ya Allah, kok saya masih begini terus ya Rabbi? Gimana sih Allah ini? Saya kan punya mursyid ya Allah. Masa sih begitu? Jangan begitu mental kamu. Ngetawain siapa lo? Ngetawain lo? Ke Suryalaya bukan itu, nak. Bukan. Bukan cari gitu-gituan. Ada yang setelah belajar zikir rizkinya jadi banyak, silahkan diuji dengan banyak rizki. Ada yang sudah belajar zikir bertahun-tahun, biasa aja jadi tukang mikul, jadi pemulung, ya di situ aja nggak apa-apa. Jangan karena belajar zikir bosan juga ya, udah 10 tahun nih belajar zikir. Kok warung saya gini-gini aja? Nggak ukuran gitu-gituan. Kalau Anda mengukur zikir tarekat arahnya ke situ, namanya Anda menjatuhkan keagungan thariqah. Hati-hati ya. Jadi dekat dengan Allah bukan mau ngatur Allah. Yang suka ngatur Tuhan itu Firaun. Jadi boleh Anda disebut anak buahnya Firaun. Mau pasrah, mau nggak usah dibicarakan. Sebenarnya kalau pohon diurus, buah datang sendiri. Orang kebanyakan ngejar buah, nggak ngurus pohon. Ngejar buah berkah, pohon takwa nggak diurus. Ngejar buah berkah, takwa nggak diurus. Hasilnya buah-buahan. Anda ngejar buah pisang, tanggal pisang nggak diurus, hasilnya pisang-pisangan. Kuning luar biasa. Oh, menarik sekali. Dan 6 bulan di lemari nggak busuk-busuk. Begitu diambil kok lembek plastik. Di dalamnya kecoa. Cucunguk. Nah, itu Indonesia teh beberkahan. Datang ngurus takwanya ente. Sautak-sautik yang di kuliah nih ku Allah. Selalu menjual ibadah pada Allah. Didikan pangarsa Abah itu mendidik ikhlas. Tapi beliau mendidiknya nggak muluk-muluk, nggak banyak main dalil-dalil. Ya sudah, dalil 1, 2 cukuplah menjadi pedoman. Amalkan. Paham ya? Di sini mahalnya Suryalaya, nak. Mohon maaf, saya di bidang gitu-gituan udah disebutin dari dulu, udah jadi gurunya. Wah, orang datang dari mana-mana minta doa. Teneraku bedok, minta kawadukan, minta doa. Tu panasku, minta doa yang berizki, minta doa yang melek awewe. Wah, ya. Udah lewat gitu-gituan. Jadi di Suryalaya ini mengamalkan zikrullah ibarat orang nyangkul aja belut
keluar sendiri. Kalau keluar ambil aja. Silakan manfaat, nggak keluar ya nggak apa-apa, nggak nyari itu. Paham? Ada di antara hadirin yang sudah belajar zikir lama tapi usahanya gitu-gitu aja, ada? Alhamdulillah. Begitu ngomong nih. Sana ya karya sana itu zikir. Bukan jurusan ke situ. Ada di antaranya yang belajar zikir dulu, sebelum belajar zikir Anda kaya, sekarang jadi sederhana. Ada? Ada, saya tahu orangnya. Ya. Alhamdulillah. Urusan rezeki. Ada aturannya, usaha cing bener. Ibadah nanti berkah datang sendiri. Jangan ditunggu-tunggu, jangan dikejar-kejar. Urus tangkal takwa cing bener. Supaya hasilnya bukan pisang-pisangan, tapi pisang bener. Ngejar-ngejar buah apel, pohon apel nggak diurus, hasilnya apel-apelan. Merah, menarik, naik tek. Ini alus. Dicokot, tuas dakai. Itu, mursyid itu begitu ya. Siapa yang punya pemikiran obsesi ingin jadi mursyid, ayo bawa ruh orang menuju Allah, tembus ke alam lahut seperti Mi'raj. Jibril aja dilewati. Ketika Rasulullah mau masuk ke lahut, ke hadrat Allah, ditanya, kalau pakai bahasa saya, Mas Jibril nggak ikut? Nggak. Ikut aja ke dalam. Bukan bagian kami. Lau adkhaltu khinsirilah taraktu. Kalau saya ikut kelingking aja ke dalam situ, hancur saya ya Muhammad. Oh begitu. Lebih tinggi manusia daripada Jibril. Yang bisa masuk ke situ siapa? Insan. Hanya manusia. Karena manusia adalah makhluk yang paling utama. Malaikat itu semuanya pelayan. Oh itu kan Nabi Muhammad ajengan. Oh Nabi Muhammad. Yang disuruh selamat Nabi Muhammad aja apa semua? Yang dipanggil untuk irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah Nabi Muhammad aja apa semua? Nabi Muhammad diutus ke sini untuk bawa kita. Bukan untuk dia sendiri. Paham sekarang? Tegak-gawah ucuk. Jadi guru mursyid tarekat lain guru pidato ayo dikir la pikir kadinya la ilaha illallah eta mah kaifiah. Nah, yang tidak ada pada orang biasa adalah izin Allahnya. Ya, izin Allahnya. Jadi sama dengan begini. Hei, Kiai Haji Sahibul Wafatajul Arifin, aku izinkan kau bawa ruh orang banyak kepadaku bersamaku. Gitu. Paham sekarang mah? Nah, mursyid mah kitu. mursyid masih kena amek-amekan. Mursyid masih kena ngenta ganas. Mursyid masih nanyakeun turubuk. Mursyid kasinggung masih kena cak medok. Mursyid dipuji masih kena ngeloleho. Itu namanya mutasayyih, syekh-syekh. Oh, jangan berani begitu. Kenapa enggak berani wong saya roisnya? Oh. Ya, baik, paham semua? Alhamdulillah.